Halo, selamat datang di channel 016 Sake 016. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan dengan saya sendiri, Rio Rahman dengan NIM 1910 112 160 dan rekan saya, Rifai A dengan NIM 1910 112 02055. Kami dari kelompok 13, mahasiswa reguler C, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang. Dan video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, serta video ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan bagi yang sudah menontonnya. Kami akan membahas mengenai kasus penggelapan uang nasabah di Bank Citibank yang dilakukan oleh seorang banker bernama Malinda D. Tapi sebelum itu, saya akan membahas mengenai teori-teori profesi etika akuntansi. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Belanda bernama profesi, dan dalam bahasa Yunani bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Setiap orang yang bekerja di dalam sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab dan juga aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Profesi, khususnya dalam bidang akuntansi, harus melandasi kode etik di dalam dirinya. Kode etik profesi akuntan publik tersebut meliputi prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kehati-hatian, kompetensi profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional. Profesi akuntansi sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan publik ataupun non-publik untuk membangun akuntabilitas perusahaannya. Maka, suatu komitmen dan profesional seorang akuntan sangat diperlukan saat menjalankan tugasnya. Walaupun sudah ada aturan-aturan kode etik yang harus dijalankan seorang akuntan, tapi faktanya fenomena pelanggaran kode etik di dalam perusahaan masih tetap terjadi di Indonesia. Karena dalam prakteknya, itu tidak mudah dalam menjalankan profesi akuntan yang accountable. Banyak faktor-faktor yang membuat profesi seorang akuntan melanggar kode etik perusahaannya. Contoh, seperti adanya kepentingan pribadi, lalu lingkungan perusahaan yang negatif, dan yang terakhir, kurangnya pedoman. Banyaknya kasus-kasus skandal seorang akuntan menjadi perlu dibahas agar kedepannya menjadi pembelajaran dan kita semua bisa ikut mencegah praktik negatif tersebut. Salah satu pelanggaran kasus etika bisnis akuntan yang akan kami bahas yaitu kasus mengenai seorang banker bernama Malinda D. Malinda D ini adalah seorang senior relation manager Citigold di Bank Citibank yang sudah melakukan tindakan kriminal, melakukan pemindahan buku dan dana rekening nasabah tanpa ada perintah dari pemilik rekening tersebut. Modus yang dilakukan oleh Malinda D adalah dengan cara meminta tanda tangan nasabahnya di formulir yang kosong, lalu menandatangani sendiri formulirnya, dan juga melakukan pengisian data palsu seperti nama nasabah serta jumlah uang, seakan-akan nasabah tersebut melakukan suatu transaksi. Data yang sudah dipalsukan diberikan kepada teller untuk dilakukan pemindahan uang ke rekening pribadinya. Dan hasil yang didapatkan Malinda D dipakai untuk keperluan pribadinya dan juga diberikan kepada suami dan sejumlah kerabatnya. Hal yang sudah dilakukan Malinda D tidak dilakukan dalam waktu singkat,
karena Malindadi sudah menjalankan pendekatan kepada nasabahnya selama bertahun-tahun sampai mendapatkan kepercayaan oleh nasabahnya. Akan tetapi, kepercayaan nasabahnya itu sudah disalahgunakan untuk menjalankan aksi kejahatannya. Aksinya mulai terungkap setelah adanya kejanggalan di rekening salah satu nasabah yang dilaporkan ke Bank Citibank. Bank Citibank lalu melakukan audit internal dan akhirnya terungkap bahwa Malindadi adalah otak pelaku kejahatan pembobol rekening nasabah tersebut. Malindadi melakukan pembobolan uang 34 nasabah dengan total nilai kerugian mencapai 46,1 miliar dengan hukuman penyitaan sejumlah aset dan masa hukuman penjara 8 tahun serta denda 10 miliar rupiah atau diganti dengan kurungan 3 bulan penjara. Selanjutnya terdapat analisa kasus. Dari kasus sampel di atas, maka Malindadi terbukti melakukan kasus pencucian uang terhadap nasabahnya sendiri dengan cara merekayasa transaksi dengan data-data palsu. Selain itu, Malindadi membangun rasa kepercayaan terhadap nasabahnya agar aksi yang dilakukan berjalan dengan lancar. Aksinya terungkap setelah nasabah melaporkan ke pihak bank, lalu Bank Citibank melakukan audit internal. Malindadi juga melanggar kode etiknya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai banker, yaitu penyalahgunaan jabatan, keobjektifan, tidak menjaga kerahasiaan, merubah akurasi data, kompetensi, dan kehati-hatian profesional. Jika dikaitkan dengan etika, jelas ada pelanggaran yang menyangkut masalah etika. Pelanggaran yang dibuat adalah mengenai egoisme psikologis, di mana suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Menurut teori ini, tidak ada tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme. Penjelasan mengenai altruisme adalah suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Jelas yang sudah dilakukan Melinda atas kasusnya yang merugikan baik dari pihak perusahaan yang kehilangan kepercayaan atas nasabahnya dan nasabahnya yang sudah merugi akibat ulah dari Melinda yang melakukan kasus pencucian tersebut. Untuk kesimpulan, kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Malindadi merupakan kasus yang didasari atas kurang adanya rasa etika di dalam diri seseorang, bisa dipicu oleh lingkungan sekitar, gaya hidup, atau kurangnya pedoman. Juga lemahnya pengawasan perusahaan yang membuat Malindadi mudah dalam menjalankan aksinya, bahkan awalnya sampai tidak tercium oleh pihak perusahaan. Tindakan Malindadi disebut fraud. Fraud adalah suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan dirinya sendiri. Dalam bidang ekonomi, fraud seringkali dilakukan saat penulisan laporan keuangan. Kasus ini bisa berdampak menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap Bank Citibank atas kinerja dalam penanganan uang nasabah. Jika tingkat kepercayaan suatu perusahaan menurun, bisa berdampak buruk lagi bagi kinerja perusahaan, seperti berkurangnya para nasabah yang ingin menabung atau menginvestasikan uangnya di perusahaan bank tersebut. Alangkah baiknya, walaupun tindakan pelanggaran etika ini sulit untuk cegah, tetapi perusahaan wajib untuk melakukan aturan-aturan seperti pelaksanaan SOP yang ketat, melakukan audit secara teratur, memperbaiki kultur perusahaan, pemakaian software yang akuntabel, menggunakan sistem pengendalian internal yang baik agar kejadian kasus seperti ini tidak terulang lagi.